Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimil ghaibi wasyahadah al-qadiru ala tanfizi ma qaddarahu wa arada al-hakimu fi kulli syai'in qada hatta al-ajza wal kaisa wa syaqawata wa sa'ada ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin azama raja'ahu lil maghfirati wa ziyadah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa zukrina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi nujumil hidayati wal ifadah wa sallimu tasliman katsira wa ba'du fa ya ibadallah ayyuhan nas wa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minatul kiram usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala haqqa tuqatihi wa ta'ati rasulihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda al-ayat. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal fardhah sholatul lail rawahu Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya yang pertama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus penanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda, lingkungan masyarakat jamaah muslimin Kampung Tegagede, khususnya warga RT 0803 Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Yang saya muliakan para sesepuh, para orang tua yang hadir, mobil khusus yang kita tidak sebutkan satu persatu. Semoga orang tua kita, para hujan, para asatidz, para guru senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, dipanjangkan umurnya, ya, dijauhkan dari bala penyakit musibah, serta senantiasa dalam ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini seperti kita maklumi bersama, kita berada pada Selasa malam Rabu pertama. Kita memasuki tanggal 11 bulan Safar 1447 Hijriah, jumlah harinya 30. Berbarengan kita berada pada bulan kemerdekaan Republik RI tanggal 5 Agustus 2025. Mudah-mudahan sehubungan proklamasi Dirgahayu 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa, pejabat, serta orang yang bertanggung jawab di Republik ini mudah-mudahan menjadi dewasa dan ada dalam ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para pahlawan yang telah berjuang dengan nyawa, darah, tenaga, segalanya sampai beliau wafat
Mudah-mudahan atas perjuangan mereka terciptanya republik ini. Yang kini mereka berada di alam kubur, semoga diterima iman Islamnya. Kubur dijadikan kubur yang nikmat, peroboh miliarder jannah. Kita yang hadir mudah-mudahan sehat, jasmani rohani, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sidang majlis jamaah pengajian rutinitas bulanan Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pengajian 2025 episode yang keempat, di mana bulan kemarin tanggal 1 bulan 7 2025 kita membahas tentang membiasakan sholat witir, sholat sunat witir setelah sholat isya. Alhamdulillah, perbuatan itu kita laksanakan terutama setelah usai pengajian setiap bulan. Hari ini tidak bergeser jauh, tanggal 5 bulan 8 2025, judul pengajian sebagai berikut ya. Membiasakan diri bangun dalam kurung sholat di malam hari. Saya ulangi, membiasakan diri bangun dalam kurung sholat malam hari. Sholat siang sudah biasa, Zuhur, Asar, Maghrib. Kita sholat malam, ini sholat Jumat. Berangkat dari judul ini, kita mengambil Al-Quran ya. Satu ayat surahnya Al-Isra ayat 79, di mana Allah berfirman dalam terjemahan sebagai berikut: dan pada sebagian malam itu 13 jam, dimulai dari jam 6 sore sampai 5 pagi. Laksanakanlah, lakukanlah sholat tahajud, sholat sunat di waktu malam setelah tidur, dalam kurung sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Sebab jangankan ibadah makan pun yang kita lakukan setiap hari pengen nambah. Jangan makan aja nambah, ibadah juga kita mau tambah. Dengan harapan asa ayat asa Rabbuka maqamam mahmudah. Dengan sebab kita bangun malam hanya setengah jam, barangkali 15 menit mungkin, untuk sholat sunat 2 rakaat. Kalau nyatakan mudah-mudahan, ini optimis, bukan khayalan. Mudah-mudahan alias semoga Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nilai kita di hadapan Allah naik rankingnya dengan banyak bangun malam. Meskipun tidak setiap hari, lakukan seminggu sekali, tidak seminggu sekali, sebulan sekali, tidak sebulan sekali, 3 bulan sekali. Kalau nggak sama sekali, katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari Bapak Ibu sekalian, kita gunakan waktu. Kita mulai dengan niat i'tikaf seperti biasa. Mohon kalimat dan diikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo kita baca salawat 2-3 kalimat. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sebagai hambanya. Ya Rabbi bil Mustafa al-lim maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya Rabbi.
lewat pembukaan iftitah mukadimah pengajian ini, wahai segenap insani, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kita kepadanya adalah perdagangan yang paling menguntungkan, modal yang tak habis-habisnya. Jauhilah maksiat kepadanya, karena orang yang maksiat sekaligus orang yang ingkar kepada Tuhannya hanya akan mendapatkan kerugian belaka. Ikutilah jejak orang-orang soleh sebelum kita hadir ke bumi ini dalam hal akidah, amalia, dan sepak terjang kita, keteguhan, kesabaran, ketaatan mereka menjadi contoh buat kita. Dan janganlah kalian menghendaki tidak ada setetes pun di hati kita keinginan mati kecuali mati dalam agama Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sidang majelis yang mulia, kembali kepada judul Bluetooth disconnected. yakni pengajian malam ini membiasakan diri. Yang belum biasa, biasakan. Yang udah biasa, biasa. Enak. Bangun dalam kurung sholat malam. Bangun. Di mana Allah jadikan waktu satu hari satu malam. Kita maklum sehari semalam ada 24 jam. Siang 12 jam, malam 12 jam. Ini lama waktu, Pak. Di mana waktu malam dimulai dari jam 6 sore tadi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Maka selama 12 malam di waktu malam tadi, Allah perintahkan kita untuk bangun malam. Maka perintah ini dimuat oleh Allah dalam surah Al-Isra. Al-Isra ayat 17. Maaf, ayat 79. Isra artinya secara etimologi harfiah adalah berjalan di waktu malam. Tong sare wae kita pengen jalan di waktu malam, jalan di waktu siang berbiasa, sehari menang orang. Kita pengen di waktu tidur ini gunakan untuk ibadah sesuai perintah Allah dalam surah Al-Isra ayat 79. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Kita lagi hitung-hitung melamun seetik dia. 7, angka 7 kalau digabung dengan 9 jadi genap 20. 15. Ya, 9 ditambah 7 atau 7 ditambah 9 16. Hiji yang benar. Kita balik itu angka. Di 91. Dia mau cara kita memang 16 itu balikin sama kita. Di 91 ya. Berubah 9 sama 1. Kalau 9 sama 1 kita pisahin, dikali itu angka 9 kita buang kali 1 jadi 9. Gila. 9 dari 1 gila. Kemana aja angka 9 utuh sakti dibuang kali 2. 9 kali 2 18. 1 sama 8 gila. Jadi angka dalam rapor sekolah anak dari mulai TK sampai perguruan tinggi sampai ijazah palsu, angka 9 itu angka penting.
Urang boga anak dirapot akana salaman kape girang apa gembira orang tua gembira tapi lamun nilai apa goblok sia anjing bapak lagi kepiring bilang tambah 7 tambah 9 16 ayeuna dikali 7 kali 9 6 sama 3. Siapa orang yang mau naik derajat di hadapan Allah, ayo orang rebut di ayat. Pas kabikul, Bu, Pak, kita banyak kebutuh, banyak hajat, banyak keinginan seperti keinginan kita kalau kita mau sama orang, nggak pinah, solusi. Wing pusing banget mang, naon sia pusing, ayo lebih pusing di sini aja. Bawa solusi. Mari kita Isra berjalan di waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra dari 6666 ayat ayeuna urang bahasa ayat wae heulana nepi ke 7:30. Kita bawa ini kitab Tafsir Munir di Ma'alim Tanzil karangan karya bangsa Indonesia ulama Republik Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Ajawi Al-Bantari Al-Qulani At-Tanari dalam jilid pertama kitab Tafsir Munir halaman 487 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim wa minal lail dan sebagian dari waktu malam tong lila-lila udang tong lama deui satengah jam wae sare deui dan ngapai pada hajat bihi maka engkau kita hamba Allah disuruh bangun tinggal bangun jam berapa Ustaz nanti kita lihat pokoknya malam bangun saya sering Ustaz bangun malam bapak sekolah mah udah wae setengah jam udah rada-rada bejat karena pipa nggak serada bocor ketik-ketik udah jam malaikat kita si goblok wae bongan hari jam orang atau buat ini jawe jadi rada kendor dan tegul pada hajat maka lakukanlah sholat tahajud. Sholat tahajud itu menunya tidur dulu Pak. Sanadan sarena satana jam. Ustaz Wing bisa sare mau badai masalah. Menang ke sholat tahajud menang daripada ente. Tapi Abdul Rahman sare heula saeutik mah ngejep satengah jam 10 menit. Namun udah sekejap kita Abdul. Apa Ustaz tahajud? Di dalam Tafsir Munir guru kita ulama besar Republik ditulis aikum ba'dul lail. Orang Tegal Gede orang mana kek bangun dong ba'dul lail seetik sebagian malam. Kapan Ustaz bangun malam yang bagus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu gambaran. Ya. Alaikum biqiyamil lail. Biasain dong kau bangun malam. Loba kahayang. Hayang boga duit loba, hayang boga imah gede, hayang boga pamanita. Hayang nunggus ayam nunggus hiji ge alhamdulillah.
Kau sebelah lu hanya hujan besok Allah. Dia mengomong dan penggapa majikan bulu-bulu neangan. Insya Allah. Kapan bangun malam Ustaz? Nah ini jadi persoalan. Malam 12 jam. Kata Nabi, bangun engkau di sepertiga malam. Kalau 12 jam dibagi kilo 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam 4 jam pertama 3 jam genap 7 8 salapan malam nih karena baru jam 7 kurang. Ini waktu 6 7 8 9 dalam compression daily perbandingan derajat. Ini malam bagus. Ustaz, saya nggak bisa bangun malam kalau pukul 9 mah sebab gawe di Jakarta shift